Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kofifa Nazwa Nabila dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 240641082. Di sini tadi saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis untuk memenuhi tugas bahasa dan sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Asih Wahyunisi, MPD. Yang pertama ada materi fonologi. Fonologi atau ilmu bunyi kata adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diperoleh oleh alat ucap manusia. Selanjutnya bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa dibagi menjadi 2 yaitu fon dan fonem. Fon adalah bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsi sebagai arti. Dan fonem adalah bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Bidang kajian fonologi itu ada 2, ada fonetik dan fonemik. Fonetik adalah kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimanya oleh telinga. Fonetik juga dibagi 3, ada fonetik akustis, fonetik auditoris, dan fonetik artikualis. Fonetik akustis adalah yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi. Lalu fonetik auditoris, fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Lalu fonetik artikualis, fonetik yang mempunyai bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta mengklarifikasikan bahasa berdasarkan artikualisnya. Lalu fonemik adalah kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai perbedaan makna. Alat ucap manusia ada alat ucap aktif dan pasif. Alat ucap aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa seperti di lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Lalu alat ucap pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh dalam memperdalamkan bunyi bahasa seperti pada pita suara, gigi bawah, dan bibir atas. Klasifikasi bunyi bahasa yang pertama berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Yang kedua berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Yang ketiga berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan. Yang keempat berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan atau diartikulasikan. Yang kelima berdasarkan derajat kenyaringannya. Lalu ada pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Pembentukan vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan strukturnya. Terus yang kedua, pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yaitu daerah strikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Yang ketiga, pembentukan diftong. Diftong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafasnya. Yang keempat, pembentukan kluster gugus atau kluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu kata.
Materi yang kedua, morfologi. Morfologi berasal dari bahasa Yunani. Morphe artinya bentuk dan logos artinya ilmu. Dalam linguistik, morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya. Secara sederhana, morfologi adalah ilmu mempelajari struktur kata. Contoh, berlari dari kata ber dan lari. Morfem adalah bagian terkecil dari kata yang punya arti atau satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti. Jenis morfem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas, bisa berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya, rumah, buku, makan. Morfem terikat harus terikat pada morfem lain. Contohnya, awalan me, ke, dan akhiran kan, dan an. Contohnya, menulis dan akhirankannya tawarkan. Fungsi morfem yang pertama, derivasional, mengubah kelas kata dan menciptakan makna baru. Contohnya dari kata ajar jadi pengajar, itu dari kata verba ke nomina. Yang kedua, infleksional, tidak mengubah kelas kata, hanya menyesuaikan fungsi gramatikal. Contohnya, makan jadi dimakan. Afikasi dalam bahasa, afiks artinya imbuhan morfem terikat yang ditempel pada morfem dasar. Jenis-jenis afiks ada 4. Yang pertama, perfiks atau awalan. Awalan me, ber, di, ter, dan ke. Contohnya, menulis, berlari, dihukum. Sufiks yang artinya akhiran. Akhiran seperti kan, an, dan i. Contohnya, tawarkan, alami, dan tanaman. Yang ketiga, infiks atau sisipan. Dari L, M, R. Contohnya, telunjuk dari tunjuk. Terus yang keempat, konfiks atau gabungan dari ke, an, per, ke, an. Contohnya, kecantikan, pertemuan. Yang terakhir, materi sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur kalimat, yaitu tentang bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat yang memiliki makna. Unsur-unsur sintaksis. Yang pertama, kata. Kata adalah unsur dasar dalam sintaksis. Kata dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. Yang kedua, frasa. Frasa adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna. Frasa dapat berupa frasa benda, frasa kerja, dan frasa lainnya. Yang ketiga, kalimat. Kalimat adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna dan struktur yang jelas. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan atau mengungkapkan sesuatu. Contohnya, saya suka makan nasi goreng. Saya suka bernyanyi. Seperti itu ya. Yang kedua, kalimat interogatif. Kalimat interogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk bertanya atau meminta informasi. Contohnya, apakah kamu sudah makan nasi goreng? Apakah kamu sudah bernyanyi hari ini? Lalu yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, makanlah nasi goreng itu. Tolong tutup pintu itu. Yang terakhir, ada struktur kalimat dimulai dari subjek. Subjek adalah kata atau frasa yang melakukan aksi dalam kalimat. Lalu, predikat. Predikat adalah kata atau frasa yang menerangkan aksi subjek. Lalu terakhir, objek. Objek adalah kata atau frasa yang menerima aksi subjek. Jadi, itu saja materi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.